Hai guys, nama saya Marco Patra Laudi. Sebelum kita mulai, mari kita lihat cuplikan video wawancara berikut. Saya Fitria Maulida dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak Muhammad Farzul Fikar sebagai Direktur Utama PT Handil Bakti Jaya Banjarmasin. Saya ingin mewawancarai Bapak Farid untuk memenuhi tugas perkuliahan saya tentang kepuasan kerja. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Apa saja yang Bapak lakukan untuk memenuhi kepuasan pekerja di SPBU 6470109 PT Handil Bakti Jaya Banjarmasin? Jadi gini, PT Handil Bakti Jaya ini bekerja samanya dengan Pertamina. Nah, karena bekerja sama dengan Pertamina mempunyai acuan-acuan tertentu atau ketentuan-ketentuan tertentu terhadap perusahaan yang bekerja bersama dengan mereka. Jadi kalau dalam hal ini SPBU, yang ketentuannya itu ada dua, satu ketentuan untuk pelanggan, satu lagi ketentuan untuk karyawan. Itu mereka mengetahuinya dengan cara mengaudit setiap 2 bulan sekali. Ketentuan-ketentuan tersebut dijalankan atau tidak oleh setiap SPBU atau setiap perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina, itu mereka diaudit oleh independen audit setiap 2 bulan sekali. Nah, dari situ kalau misalnya kita lulus dalam audit itu, maka kita anak-anak baik itu karyawan itu akan mendapatkan bonus pasti pas namanya, berupa uang beberapa, dipotong berapa rupiah dari keuntungan saban bulannya. Dan untuk pelanggan itu terjaminnya ukuran, takaran, keramahan, pelayanan yang dilakukan oleh setiap SPBU terhadap pelanggan itu. Baik. Bagaimana cara Bapak mengukur bahwa karyawan yang bekerja dengan Bapak sudah puas dengan pekerjaannya? Kalau dari sisi ukuran atau takaran sebenarnya tidak ada yang pasti. Tapi yang kami tahu, anak-anak yang di sini bekerja rata-rata start dimulainya SPBU tahun 2010 mereka bertahan bekerja di sini sampai sekarang. Jadi rata-rata anak itu, beberapa anak itu ada yang sudah sampai 10 tahun, 11 tahun bekerja di sini. Kalau dari sana kita melihatnya, mudah-mudahan itu menandakan satu kepuasan. Mereka sudah bekerja di sini. Selain itu, SPBU juga menjamin pakaian, sepatu selama mereka kerja. Seragam untuk kerja dan sepatu untuk kerja itu harus sepatu safety. Kalau itu di lapangan itu dijamin oleh SPBU. Baik Pak, untuk kerusakan mungkin kantor akan menggantinya lagi bila ada kerusakan. Soal kalau pakaian atau apa, setiap ada kerusakan kita ganti. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Berapa lama Ibu bekerja di sini, Bu? Aku bekerja di sini sejak berdirinya perusahaan ini dari bulan April 2010 sampai sekarang. Apakah Ibu merasa puas bekerja di sini, Bu? Sejauh ini ya puas dan bangga bisa jadi bagian perusahaan ini. Kenapa Ibu tetap bertahan di perusahaan ini sampai sekarang, Bu? Karena aku loyalitas saja kerja di sini, jadi tidak kepingin ke tempat lain gitu, karena loyal aja, loyal dan senang berada di lingkungan ini. Berapa lama Bapak bekerja di perusahaan ini, Pak? Ini sudah menjalani yang ke-11 tahun lah kira-kira ini. Ya. Apakah Bapak puas bekerja di sini? Alhamdulillah puas, saya masih kerja di sini. Ya. Apa yang membuat Bapak bertahan lama di perusahaan ini, Pak? Karena pekerjaan di sini masuk nyaman lah, artinya ada sulit, ada repot, cuma dijalani kayak biasa saja kayak gitu. Berapa lama Bapak sudah bekerja di sini? Kurang lebih 10 tahun. Apakah Bapak puas bekerja di sini, Pak? Sangat puas. Apa yang membuat Bapak bertahan lama di perusahaan ini? Kalau di sini untuk perlakuan kepada karyawannya baik, untuk masa jenjang
karirnya bagus di sini dan untuk fasilitas kesehatan segalanya sudah dijamin sudah. Nah, kalian sudah melihat kan video wawancara berikut. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu kepuasan kerja? Di sini saya akan menyampaikan definisi kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atau karakteristik-karakteristiknya. Menurut Wexley dan York tahun 1997, teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam yang lazim dikenal, yaitu yang pertama ada teori perbandingan intrapersonal. Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Yang kedua ada teori keadilan. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Dan teori yang terakhir ada teori 2 faktor. Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan 2 hal yang berbeda. Selanjutnya, cara mengukur kepuasan kerja para karyawan. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja karyawan. Yang pertama ada rating scale. Rating scale terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, Minnesota Satisfaction Questionnaire. Di sini mengukur kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja karyawan, seperti aktivitas, kemandirian, keanekaragaman, status sosial, dan lain-lain. Yang kedua, Job Descriptive Index. Pengukuran untuk mengetahui sikap karyawan terhadap komponen-komponen dari pekerjaan. 5 aspek yang diukur yaitu pekerjaan, upah, promosi, pengawasan, dan rekan sekerja. Setelah itu yang ketiga ada Porter Need Satisfaction Questionnaire. Adalah suatu instrumen untuk mengukur kepuasan kerja para manajer. Metode yang kedua ada Critical Incidence. Teknik ini dikembangkan oleh Frederick Heisenberg dalam penelitian motivasi 2 faktor, tentang faktor apa saja membuat karyawan puas dan tidak puas. Setelah itu yang terakhir interview. Teknik ini umum dilakukan yaitu dengan cara melakukan interview terhadap karyawan secara individual. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai, seperti minat, ketentraman kerja, dan sikap terhadap kerja. Yang kedua yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan hubungan dengan fisik lingkungan kerja, seperti jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan perlengkapan kerja. Yang ketiga yaitu faktor finansial. Faktor finansial adalah faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai, seperti sistem penggajian, sistem tunjangan, dan jaminan sosial. Yang terakhir yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Dampak kepuasan kerja. Ada 4 respon kerangka kerja terhadap ketidakpuasan. Yang pertama ada keluar atau exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasinya. Dan yang kedua ada suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Dan yang ketiga ada loyalitas atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif sembari menunggu kondisi-kondisi itu membaik. Dan yang terakhir ada pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi memburuk. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kepuasan kerja. Ada 7 hubungan dalam kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja. Organisasi yang pekerjanya bahagia cenderung lebih produktif dan efektif dalam bekerja. Yang kedua, kepuasan kerja dan Organizational Citizenship Behavior atau OCB. OCB merupakan penentu utama dari perilaku kewargaan organisasional pekerja, seperti pekerja yang puas kelihatan berbicara positif mengenai organisasi, senang membantu pekerja lain, melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Orang dalam suasana hati yang baik, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam OCB. Yang ketiga, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, kepuasan kerja dan absen. Organisasi yang memberikan cuti sakit dan cuti-cuti lainnya akan mendorong kepuasan untuk pekerja-pekerja. Kepuasan kerja diharapkan dapat menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang kelima, kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Hubungan ini lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen.
Riset menunjukkan bahwa manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus berfokus pada tingkat kepuasan kerja. Yang keenam, kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Jika para pekerja menyukai pekerjaannya, maka ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi, jika sebaliknya, maka para pekerja akan bermunculan masalah seperti keluarnya seorang pekerja. Yang ketujuh, manajer sering tidak paham. Banyak manajer tidak peduli mengenai kepuasan kerja pekerja, sehingga mereka tidak berpikir ada masalah ketika benar-benar ada bermasalah. Kesimpulan, manajer seharusnya tertarik akan sikap pekerjanya karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan memengaruhi perilaku. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses. Tetapi, bukti menyatakan dengan kuat bahwa apapun yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan sikap pekerja akan mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi dan laba.